Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berbahagia bersama-sama kita hormati ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Nurul Qalbi yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dan keberkahan. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati pembawa acara kita Ibu Tuti yang berbahagia. Terima kasih atas waktunya serta hadirat yang berbahagia yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Kita insya Allah sebelum awali pembicaraan kita dalam kesempatan pagi yang mulia ini, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kesalahan kita semuanya, juga orang tua kita semuanya, mertua kita semuanya, kakak, adik, kerabat, keluarga besar, hadirin muslimin muslimat semuanya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kumpul kita di rumah Allah ini dalam rangka mencari ilmu ini juga di antara wasilah untuk kelancaran, kemudahan, keberkahan hidup kehidupan kita dan keluarga besar dan kebahagiaan kita insya Allah di dunia dan di akhirat. Yang sedang sakit semoga Allah menyembuhkannya, yang sedang sulit semoga Allah memberikan jalan keluarnya, dan juga yang sedang ada hajat keinginan semoga Allah mengabulkan hajat dan keinginannya. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema yang diminta oleh panitia tema yang sangat menarik sekali dan sangat penting sekali tentang mengapa kita tidak bisa khusyuk dalam beribadah. Ini tentu adalah satu pertanyaan yang sangat besar yang tentunya bukan hanya kita semuanya, tapi juga semua muslimin dan muslimat. Tentu mereka dan kita semua menginginkan agar ibadah kita, khususnya sholat kita, dalam keadaan khusyuk tentunya. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kali ini menjadi sebab ibadah kita, khususnya sholat kita, menjadi ibadah dan sholat yang lebih khusyuk insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mencoba melihat Bapak Ibu bagian, yaitu pertama kita lihat apa itu khusyuk. Kemudian kita akan melihat apa keutamaan khusyuk dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian apa sebab-sebab yang disampaikan oleh para ulama sampai ibadah seseorang itu kurang bisa khusyuk atau tidak bisa khusyuk. Dan terakhir kita akan membahas tentang apa hal-hal yang perlu kita siapkan agar ibadah kita insya Allah lebih khusyuk. Ini poin-poin yang akan kita bahas insya Allah dalam kesempatan kali ini. Pertama kita lihat terlebih dahulu apa itu khusyuk. Kata para ulama ahli bahasa, khusyuk itu secara bahasa lughatan huwal inkhifad wal dhil wasukun wal khudu. Artinya bahwa khusyuk ini secara bahasa tunduk, kemudian patuh, kemudian tenang, merendahkan hati kita dan merendahkan diri kita. Itu secara bahasa arti khusyuk. Jadi ketika seseorang tenang, ketika seseorang tunduk, merendahkan hatinya, merendahkan semua anggota tubuhnya tentu di hadapan Allah, maka itu namanya khusyuk. Ini dan ini kata para ulama di antaranya didasarkan kepada firman Allah dalam surah Thaha ayat 108. Allah berfirman, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Pada saat itu suara pun menjadi merendah, artinya pelan sekali, dan kemudian tidak terdengar kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata khusyuk dalam ayat ini adalah rendah, tenang, tidak keras, dan tentunya adalah yaitu al-khudu was-sukun wal inkhifad. Jadi dengan demikian itu arti khusyuk secara bahasa. Lalu apa secara istilah para ulama yang dimaksud dengan khusyuk ini? Kata para ulama, ini disampaikan oleh para ulama di antara dalam Ihya Ulumuddin dalam kitabnya Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Kemudian juga ahli tafsir Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, termasuk Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarij As-Salikin. Kata para ulama bahwa al-khusyu'u
qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wal dhulli. Ini khusyuk. Qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wal dhulli. Yaitu khusyuk adalah menenangkan hati kita atau memposisikan hati kita di hadapan Allah dengan penuh ketundukan dan kehinaan diri di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia kita nggak boleh merasa hina diri, rendah hatinya, rendah diri jangan. Tapi di hadapan Allah rendah hati, rendah diri, rendah semuanya harus. Itulah makna khusyuk. Jadi khusyuk adalah sekali lagi qiyamul qalbi, yaitu memposisikan hati kita di hadapan Allah dengan penuh ketundukan dan kerendahan hati dan diri kita. Itu khusyuk. Orang Sunda bilang ajri. Orangnya ajri, orangnya tenang, orangnya penuh penghormatan, penuh perendahan diri, perendahan hati kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena hakikatnya kita di hadapan Allah tidak ada apa-apa. Apa yang kita miliki? Kekayaan dari Allah. Kesehatan dari Allah. Jabatan dari Allah. Dan bagi Allah sangat mudah menghilangkan apa yang kita miliki sebanyak apapun dalam waktu hitungan detik. Mudah bagi Allah. Misalnya orang yang paling kaya dia orang yang paling miskin, sangat mudah bagi Allah. Orang yang paling pintar dia orang paling mudah bagi Allah. Ini semua Allah mudah bagi Allah SWT. Nah itulah. Jadi khusyuk adalah yaitu memposisikan hati kita atau membawa hati kita di hadapan Allah dengan penuh ketundukan, penuh kepatuhan dan penuh kerendahan hati dan diri kita di hadapan Allah. Maka oleh karena itu, berarti ketika kita sholat, dikatakan sholat khusyuk itulah manakala hati kita tertuju dan terpantang kepada Allah, tertuju kepada Allah. Sholat kita tertuju kepada Allah. Tidak ada pikiran yang lain kecuali kita memang sedang di hadapan Allah dengan penuh hati yang tunduk, penuh hati dengan penuh kerendahan, tidak ada kesombongan sedikit. Ini khusyuk. Makanya kata para ulama, nanti kita akan bahas, khusyuk ini tempatnya di dalam hati. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, khusyuk ini tempatnya di mana Bapak Ibu lagi? Di dalam hati. Jadi bukan dalam bentuk badan, bukan di tangan, bukan di badan. Di badan, di tangan, di anggota tubuh, itu adalah buah dari kekhusyuan dari dalam hati. Jadi khusyuk ini tempatnya di dalam hati. Makanya para ulama mendefinisikannya al-khusyu'u qiyamul qalbi. Memposisikan hati, berada di hadapan Allah dengan penuh ketundukan dan perendahan diri dan hati kita di hadapannya. Itu khusyuk. Berarti orang yang sedang sholat, berarti dengan khusyuk maksudnya adalah betul-betul menghadirkan hatinya bahwa dia sekarang sedang berada di hadapan Allah, sedang bermunajat dengan Allah, sedang berbicara dengan Allah, sedang memohon kepada Allah dengan hati yang tunduk patuh dan tidak ada sedikit pun kesombongan atau keangkuhan. Betul-betul merendahkan hati dan di hadapan Allah. Itu khusyuk. Jadi ini pengertian khusyuk, yaitu menurut para ulama. Dan khusyuk bisa dalam berzikir. Ya, kita berzikir kita la ilaha illallah, hadirkan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita mungkin bisa khusyuknya ke arah sana dengan dipejamkan mata, itu bagus. Salat Bapak Ibu, kata para ulama, makruh kalau kita menjepit mata. Makruh. Allahu akbar. Makruh. Tapi kata Imam Nawawi, kalau dengan memejamkan mata bisa lebih khusyuk, maka tidak apa-apa. Jelas lagi? Nah, jadi misalnya ibu sholat, hadap kiblat, Allahu akbar. Yang paling baik idealnya mata kita ke tempat sujud. Jangan pejamkan dia. Bismillah, Nabi Muhammad demikian. Makanya makruh kalau sholat kita pejamin mata. Pejamin mata aja makruh, apalagi kalau tidur sambil pejamin matanya. Tapi kata Imam Nawawi, kalau dia menjamin matanya bisa lebih khusyuk. Ada orang yang sholat Allahu akbar, pas begini, lagi ibu ya Allah itu gambarnya bagus banget, warnanya, kemudian ukirannya macam-macam bisa. Kurang
khusyuk. Kata Imam Nawawi, tidak apa-apa kalau itu membuat khusyuk sholat kita. Pejamkan mata kita. Dengan catatan ibu, pejamkan mata untuk khusyuk, bukan pejamkan mata untuk tidur. Allah pejamkan mata. Nah, apa caranya? Ya berarti kita hadirkan hati kita. Ingat, kalau khusyuk tempat di mana ibu? Hati. Hadirkan hati kita. Saya sekarang sedang berada di hadapan Allah, sedang memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Makanya kenapa dalam ibadah kita sholat sebaiknya pandangan kita ke sujud, apa tempat sujud. Jadi sholat kita harus betul-betul ajri di hadapan Allah, betul-betul merendahkan kita dengan apa-apanya. Makanya para ulama mengatakan makruh kalau sholatnya karena kakinya terlalu banding. Ya, kok kaki itu cuma segini aja? Udah sejengkal. Maksimal itu sebahu kata para ulama. Sebahu. Jangan lupa, jangan mencari kaki orang lain terus dicari sampai begini. Ya. Justru kalau kita berdiri sholat mau khusyuk, bukan kita berdiri di hadapan Pak Presiden, di hadapan yang kita hormati. Udah begini, Bapak, ini tidak kurang sopan, kita aja demikian. Makanya kita demikian. Pakaiannya pun kan untuk mengarah kehusyuan. Apa? Sebaiknya mohon maaf tidak mencetak, misalnya pakai gamis atau laki-laki pakai sarung atau pakai hal-hal yang lain. Khusyuk, kenapa menghadap Allah SWT. Pandangan pun kemana Bapak Ibu bahagia, bukan ke atas. Meskipun dalam mazhab Imam Malik disunatkan ketika sholat pandangan bukan ke tempat sujud, tapi ke kiblat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu imamnya curang ke depan itu. Kok kan gua dalam mazhab Maliki. Tapi enggak ada yang kemudian kita mengharapkan agama. Jadi imam ke sini atau imam ke sana. Tapi kalau ke bawah ke samping itu khusyuk. Kemudian lihat. Kenapa posisi sholat kita semua digerakkannya dengan luar biasa? Mengajak ke arah khusyuan agar hati ini tunduk, hati ini rendah di hadapan Allah. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Kalau dihadapan dengan Bapak Presiden, Bapak Menteri, kita sampai di hadapan Allah apalagi. Maka itulah lihat sama Allah kakinya begini, gak sampai. Apalagi perempuan baik didapatkan. Awas perempuan jangan sampai ngajegan begitu. Orang selalu bilang ngajegan namanya. Apa meregangkan? Perempuan didapatkan. Khusyuk kita. Gak mesti rapat kaki dengan kaki, kata siapa? Gak mesti. Yang penting udah kita. Kalau terlalu rapat nanti tahiyat akhirnya nanti gak gencet orang lain, kena orang lain. Apalagi kita orang gemuk misalnya, nanti orang yang samping kita, karena keinjak dengan belakang kita. Makanya begini aja udah. Apalagi ibu akan dapat. Allahu Akbar. Kemudian pandangan tangan kita di sini. Dalam mazhab Hanafi di bawah pusat. Kita antara pusat dengan dada dalam mazhab Syafi'i. Tunjukkan. Menghadap ke bawah. Tunjukkan. Tuh lihat. Ini aja udah menunjukkan kekhusyuan kita. Dan ini kalau kita lakukan, praktekkan dengan baik ibu yang bahagia, insya Allah membuat hati kita fresh, hati kita tenang, hati kita damai, dan itu adalah di antara wujud kekhusyuan. Suatu tenang. Makanya kata Nabi Muhammad, arihna sahya Bilal, biarkan kami istirahat sebentar ya Allah. Itu apa? Salat. Membuat ketenangan. Allahu Akbar. Kemudian saya itu lihat bagian kadang ke bawah. Takbirnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Ketika kita katakan Allah Maha Besar, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Lalu kita rukuk. Ini untuk semua, untuk menuju kekhusyuan. Biar hati kita terpantul oleh Allah dan kita rendah di hadapan Allah. Tunduk kepada Allah. Sami Allahu liman hamid. Lalu kita sujud, kita cium tanah kita. Mewujudkan pertama kita berasal dari tanah, kembali kepada tanah. Yang kedua, kita tidak ada apa-apanya. Apa yang kita banggakan? Umumnya manusia membanggakan di sini, kepala ini. Makanya ketika dalam agama kita, kenapa sujud? Ketika sujud, mohon maaf, kepala kita lebih bawah posisi daripada belakang kita. Ya kan ibu? Sujud ini kan kepala kita di bawah, belakang kita di atas. Bicara kesehatan, masya Allah luar biasa. Di antara hikmah yang lain, agar manusia betul-betul merendahkan hati dirinya di hadapan Allah, bahwa tidak ada yang dimilikinya kecuali semua dari Allah. Apa yang kamu banggakan? Kecantikan tuh, sekarang cium tanah. Apa yang kamu banggakan sekarang? Topi tuh, lihat cium tanah. Bahkan sekarang topimu, baretmu, bintangmu, segala macam berada di bawah, maaf, bagian belakang yang paling hina. Itu khusyuk di tangan Allah. Nah itu maksudnya. Jadi semua gerakan sholat intinya diarahkan manusia kepada kekhusyuan tadi, agar hatinya ini tidak sombong. Karena bahaya ini. Bahaya orang yang hatinya tidak khusyuk, tidak tunduk kepada Allah, tidak merasa rendah hati di dalam Allah.
Kalau orang tidak khusyuk artinya dia sombong. Sampai Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sekalipun sebesar biji sawi. Bayangkan. Jangan pernah berpikir bahwa kemaksiatan hanya minuman keras. Betul, itu kemaksiatan. Jangan pernah berpikir kemaksiatan kalau berzina. Betul, itu kemaksiatan. Tapi ingat juga banyak kemaksiatan yang lain yang tidak kalah bahayanya, berkaitan dengan hati kita, dengan lidah kita, dengan tulisan kita. Itu kemaksiatan semuanya. Maka itulah bagian dari khusyuk. Maka sekali lagi, al-khusyu'u qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wal dhulli. Kita menghadirkan hati kita di hadapan Allah dengan penuh apa? Ketundukan dan kerendahan hati kita. Nah, ini istilah. Ya, mudah-mudahan bagian. Makanya khusyuk ini Bapak Ibu kata para ulama bukan dalam semua hidup kita harus khusyuk. Tunduk patuh kepada Allah, merendahkan hati dan diri kita bahwa tidak ada yang kita miliki kecuali semua dari Allah. Maka ibu hati-hati, yang punya kekayaan jangan sombong dengan kekayaan. Kita disebut kaya karena ada orang miskin. Kalau semuanya kaya, apakah dikatakan orang kaya? Tidak ada. Bahkan kata Rasulullah, innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian ditolong oleh Allah karena orang-orang lemah itu, orang miskin, anak yatim, fakir miskin, termasuk yang lemah, termasuk istri. Maka suami nggak boleh bangga, saya kaya karena usaha saya, tidak. Di balik itu ada peran istri sekalipun istri tidak bekerja. Ini baik, itu istilah. Kata khusyuk dalam Al-Quran ini, nah saya lihat dalam beberapa jam ini disebutkan oleh Allah kata khosya' dengan bentuk semua bentuk fiilnya, semua fiil madi, fiil mudhari, isim itu Allah sebutkan sebanyak 18 kali dalam Al-Quran. Ada dengan fiil madi, ada dengan fiil mudhari, ada dengan masdar, ada dengan isim fa'il. Ada kuliah 18 kali. Nah, ini karena ini kajiannya biasanya kepada lebih spesifik. Baik, ada 18 kali. Dan kata khusyuk dalam Al-Quran itu punya 4 makna. Ini kata para ulama. Jadi kata khusyuk, khosya', baik fi'il madi atau isim dalam Al-Quran punya 4 makna. Pertama, at-tawadu, rendah hati. Ini penting banget, penting sekali tawadu, rendah hati. Apa dalilnya? Ayatnya yang menunjukkan bahwa kata khusyuk dalam ayat tersebut adalah rendah hati. Kata para ulama ada dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman dalam ayat tersebut, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Khashi'in, orang yang khusyuk. Kata al-khashi'in dalam ayat ini kata para ulama maksudnya orang yang tawadu, yang rendah. Jadi kata khusyuk dalam Al-Quran punya 4 makna. Makna pertama rendah hati. Cocok, Masya Allah, mudah-mudahan. Yang kedua, sukunul jawarih, tenangnya semua anggota tubuh kita. Tenangnya semua anggota tubuh kita. Ini maksud yang kedua. Makna kedua kata khusyuk dalam Al-Quran, sukun al-jawarih, anggota badan yang tenang. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam surah Al-Mu'minun ayat kedua. Allah berfirman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata khashi'un dalam ayat ini adalah apa? Anggota badannya tenang. Khusyuk dalam salatnya, anggota badannya semuanya tenang dan yang tunduk, patuh, sukun. Yang ketiga, al-khawf, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ini makna yang ketiga dari kata al-khusyuk. Apa dalilnya? Al-Anbiya ayat 90. Ketika Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Khashi'in, khusyuk. Dalam ayat ini maksudnya apa? Khaifin, takut kepada Allah. Ini yang ketiga, al-khawf, takut. Yang keempat, adzul, merendahkan diri dan hatinya di hadapan Allah. Makna tawadhu yang makna khusyuk yang keempat dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Merendahkan hati dan dirinya. Al-Ghasyiyah ayat 2. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Hari
kiamat nanti ada wajah-wajah yang khusyuk. Khusyuk apa khusyuk di sini? Rendah hati, rendah diri. Khususnya orang-orang apa? Orang-orang yang durhaka. Hina diri, hina kedudukannya, keadaannya, karena dia durhaka di dunia. Ini azab. Jadi 4 makna khusyuk dalam Al-Quran ini sesuai semuanya dengan makna khusyuk. Artinya apa? Seorang yang khusyuk, dikatakan khusyuk, dia harus rendah hati dalam hidupnya, bukan dalam sholat. Dalam semua keadaannya punya kepintaran, dia rendah hati dengan kepintarannya. Dia kaya tapi gak sombong dengan kekayaannya. Dia gagah, dia hebat tapi gak sombong dengan kegagahannya. Dia pejabat, gak sombong dengan pejabatannya. Bahkan dia rendah hati, orang gak kira dia Allah. Ternyata dia orang kaya, hidupnya biasa saja. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan terjadi sebaliknya, orang gak punya hidupnya serba ada, seperti orang serba ada. Aduh, repot kalau demikian. Nabi Muhammad SAW mengajarkan hidup sederhana, basal. Tapi kebaikannya Masya Allah. Saya di Mesir Bapak Ibu ya, saya baru datang dari Indonesia ke Mesir bulan Januari Ibu, akhir Januari ini, tahun ini. Saya di Mesir 20 tahun 4 bulan. Saya belajar di Al-Azhar, alhamdulillah. Di Mesir semua orang asing kenal di daerah namanya daerah Tafah. Ada orang yang sangat sederhana sekali, biasa hidup banyak. Di Mesir kan rumahnya nggak kayak di sini, Masya Allah, luar biasa. Flat kayak rumah susun gitu. Jadi biasa saja. Rumahnya biasa, orangnya biasa, ke masjid biasa, pakaian biasa, mobil. Ibu kalau ibu jalan ke masjid lihat mobilnya, nggak ada yang mulus, benyokin, biasa aja. Mobil-mobil yang waduh kalau hujan pasti banyak yang apa namanya nggak bisa jalan. Sederhana, mereka fungsional, artinya nggak terlalu biasa. Namun bapak ini orang yang biasa, Allahu Akbar, dia menolong ribuan, mungkin ratusan ribu orang. Baik dari pendidikan untuk beasiswa orang-orang asing atau orang Mesir sendiri yang nggak punya, pokoknya kalau nggak punya beras dia ke bapak itu. Bapak itu hakikatnya kaya raya. Beliau mempunyai banyak perusahaan. Dan ketika beliau cerita awalnya, udah meninggal dunia tahun yang lalu. Ketika beliau awal perusahaannya, ketika membangun perusahaan, dia berkongsi dengan 3 orang. Udah kita berusaha, tapi kita harus punya tekad. Sebagiannya kita berikan untuk Allah. Berapa persen? 20%. Setiap 20% keuntungan dari perusahaannya untuk agama Allah. Apa saja? Subhanallah, Allah berkahi Allah berkahi usahanya. Berkembang sampai Al-Azhar dibangunkan oleh beliau gedung-gedungnya. Dibangunkan rumah sakit dari usaha beliau ini. Terus sampai ketika beliau meninggal dunia, Bapak Ibu, jutaan orang turun untuk mengantar mayatnya. Ngeri saya lihat. Kami orang asing sudah pasti pernah mendapatkan mungkin minyak, beras, uang, kemudian daging. Semua orang asing yang belajar Al-Azhar, orang asing pun demikian. Itulah orang yang rendah. Dia orang kaya, tapi hidupnya biasa. Ini hebat yang demikian dia. Jangan dibalik, melakukan banyak sekali gayanya Allahu Akbar. Tidak punya apa-apa, enggak. Biarkan kita orang lain mengenal kita biasa, tapi di hadapan Allah kita luar biasa. Itu yang paling penting. Banyak kebaikan, al-tawadu. Kemudian hati kita, badan kita ajri di hadapan Allah. Punya tangan, kita ingat dari Allah SWT, nikmat luar biasa. Pergunakan untuk agama Allah. Punya kaki, ini Masya Allah, nikmat luar biasa. Kita ini kadang baru itu nikmat luar biasa ketika nikmat itu hilang. Kata Imam Athaillah sekadar begitu. Manusia baru sadar akan nikmat ketika nikmat itu hilang. Ketika nikmat itu belum hilang, dia nggak sadar kalau itu nikmat besar. Gigi misalnya, kita tahu bahwa nikmat gigi ini luar biasa ketika kapan Ibu? Ketika sakit gigi. Sedang sakit gigi luar biasa, nyaut-nyautan ada pengamen datang. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Waduh, ingin nampol katanya ini. Sakit luar biasa. Ingin diganti, baik ganti, datang ke dokter gigi. Berapa Ibu? Minimal berapa juta harus keluar. Ya Allah, ternyata makanya kata Pak, ada seorang ulama datang. Dikisahkan dalam para ulama, ada orang datang mengadu, saya ini orang susah, serba susah. Kemudian kata Syekh, wahai fulan, lihat kakimu berapa tuh? Lengkap, alhamdulillah. Gigi ada, alhamdulillah, tangan ada. Sekarang mau nggak? Berikan satu kakimu itu, saya beri kepada kamu sekian miliar atau sekian banyak uang. Nggak mau, berarti kamu orang kaya sekarang. Kenapa harus mengeluh? Itu kekayaan. Kalau satu kakimu diganti dengan 5 miliar, 10 miliar, mau? Gak mau saya yakin.
manusia umumnya khuliqal insanu idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illa al-musallin. Umumnya manusia ketika dimasuki tangan langsung ya Allah ya Allah ya Allah. Ketika diberikan kekayaan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Ini bagian dari kekhusyuan kita. Maka ya, jadi khusyuk ini bukan hanya dalam salat, dalam semua hidup kita. Maka at-tawadhu tadi, al-khauf harus takut dengan Allah. Oh, harus takut dengan Allah. Apa? Takut dengan siksa. Kemudian harapan juga akan pahala dari Allah SWT. Merendahkan hati kita pun demikian. Itu 4 makna khusyuk dalam Al-Quran yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam salat lagi. Baik. Hanya dalam Al-Quran apa ini? Saya mencoba melihat dari ayat Al-Quran. Ada 3 tempat yang ditekankan khusyuk. Jadi khusyuk ditekankan dalam 3 tempat. Tiga tempat. Khususnya dalam 2 tempat. Satu berkaitan dengan akhirat. Satu, ketika sholat. Mau dibu? Temanya ada 3 tempat khusyuk dalam Al-Quran. Jadi khusyuk ini kan dalam semua waktu, dalam semua keadaan. Cuma dalam Al-Quran Allah menekankan ada 3 keadaan. Ada 3 tempat yang sebaiknya kita lebih konsentrasi dengan kekhusyuan kita. Kita harus sungguh-sungguh dengan khusyuk dalam 3 tempat ini. Satu apa? Dalam sholat. Makanya kalau kita lihat ada beberapa ayat Al-Quran ketika menyebut khusyuk digabung disandingkan dengan apa? Dengan sholat. Misalnya ini, lihat nanti ibu dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, ayatnya sama-sama kita hafal. Qad aflahal mu'minun. Apa cerita? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa cirinya? Orang yang sholatnya khusyuk. Tuh Allah sandingkan kekhusyuan dengan apa dalam ayat ini Bapak Ibu? Sholat. Dengan sholat. Ini artinya kata para ulama, di antara ibadah, di antara hal yang ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran agar kita lebih konsentrasi, lebih khusyuk dalam sholat. Makanya tidak salah kalau orang bicara khusyuk seolah hanya dengan sholat. Padahal khusyuk bukan hanya dengan sholat. Dengan puasa, dengan zikir, dengan kehidupan sehari-hari kita khusyuk. Rendahkan hati kita di hadapan Allah, hadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang kenapa khusyuk identik dengan sholat? Karena Allah dalam Al-Quran banyak menyandingkannya. Antaranya ayat Al-Mu'min tadi. Yang lain Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat kecuali untuk orang yang khusyuk. Allah sebutkan khusyuk dalam ayat ini setelah Allah menyebut kata salat. Jadi artinya apa? Bahwa tidak semata-mata Allah menyandingkan khusyuk dengan sholat, kecuali kita memang satu dalam semua waktu keadaan dalam kita harus khusyuk, khususnya dalam sholat. Itu maksudnya. Khususnya ketika kita sedang sholat. Nah, baik, nanti kita lihat lagi. Yang kedua itu khusyuk ketika berzikir dengan Allah. Allah sandingkan, sebutkan khusyuk juga. Yang kedua dalam Al-Quran ketika berkaitan dengan zikir dengan Allah. Apa dalilnya? Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kenapa orang beriman ini hatinya tidak khusyuk, hatinya tidak lembut ketika dia berzikir kepada Allah? Ibu Al-Surat Al-Hadid ayat 16. Al-Hadid ayat 16. Ini yang membuat Malik bin Dinar kalau tidak salah beliau masuk Islam. Jadi banyak para ulama dulu ibu tabi'in awalnya orang jahat. Makanya kita tidak boleh menjudge orang lain, ingat mereka. Ada orang lain membuat janji anak atas ya. Sudah neraka milik Allah. Jangan, belum tentu. Banyak para ulama yang awalnya lahir, mohon maaf, dulunya hidupnya warna-warni, artinya orang yang mohon maaf berbuat maksiat. Ketika hidayah Allah datang menjadi orang yang paling soleh dan gurunya orang-orang soleh. Ini kalau tidak salah Malik bin Dinar, beliau awalnya mau mencuri, mau datang ke sebuah tempat. Kemudian ada orang yang membaca ayat ini, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bergetar hati.
bergetar hatinya. Nah, paham ayatnya, kemudian langsung lemas dengan izin Allah. Sejak itu berubah 180 derajat hidup beliau sampai jadi ulama. Ini Allah menyandingkan dalam ayat ini adalah khusyuk dan apa? Berzikir kepada Allah. Maka idealnya bagi ketika kita berzikir itu kita nyantai daripada kebanyakan nonton TV. Pusing juga nonton TV. Ya Allah Akbar, gak terasa ini bahaya. Handphone kayak salat TV ini kita gak terasa. Lihat ini pindah lagi, ada lagi, waduh, segala macam. Apalagi di Indonesia, di Mesir masih mending karena TV masih oleh pemerintah. Gak boleh nggak sembarangan. Itu aja dipusingin, mendingan nonton TV. Di sini Allah Akbar, ada ini segala macam. Udah pegang tasbih, mau pakai tangan silakan, pakai tasbih silakan. Tasbih juga sunnah, ada hadis. Udah pegang. Agungkan, hadirkan, tidak Tuhan saya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Itu manfaatnya luar biasa. Inilah maksud dari khusyuk. Ketika kita menyebut nama Allah, melihat kebesaran Allah, hati kita kemudian bergetar. Hati kita kemudian tunduk dan patuh dan taat, dan tidak ada apa-apa yang kita diharapkan Allah. Itulah mana khusyuk dalam berzikir. Itu yang paling baik. Bagaimana kalau ada orang ya alhamdulillah dia mengucapkan alhamdulillah subhanallah, tapi sebaiknya ada waktu luang, apalagi menjelang subuh, sebentar duduk sebentar, kemudian zikir sebentar. Dan itulah Rasul menyebutkan hadis riwayat Imam Bukhari, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah siapa? Orang yang dia duduk sendirian, menyepi, mengingat Allah, menyebut nama Allah, tidak terasa keluar air mata dari mata. Itulah kata sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Termasuk satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Kenapa? Karena dia berzikirnya penuh dan khusyuan. Udah, enggak bukan banyak ada waktu. Makanya para ulama selalu kalau malam itu selalu mencari waktu untuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup kita di dunia siang hari dengan Allah, tapi khususkan satu waktu kita enggak yang lain hanya dengan Allah. Misalnya kita duduk setelah sholat malam bisa baca Al-Quran, udah zikir aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, sambil ingat semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena makin banyak kita menyebut nama, ingat Allah, mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kemungkinan besar kita akan lebih banyak bersyukur kepadanya. Kata para ulama, perbanyaklah kita menyebut nama Allah. Makanya Allah mengatakan dalam satu doa, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebutkan, ceritakan nikmat kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk yang kedua zikir. Yang ketiga, khusyuk ini dalam Al-Quran dikaitkan dengan hari kiamat nanti. Nah, hari kiamat. Kalau hari kiamat nanti tentunya ini tidak. Tapi yang paling penting ibadah dalam 2 hal ini yang ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran. Khusyuk digandengkan, satu dengan sholat, yang kedua dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, apa keutamaan syukur? Keutamaan apa khusyuk? Apa keutamaan dari khusyuk? Kita lihat satu ini. Allah menyebutkan bahwa siapa yang khusyuk dalam hidupnya, khususnya dalam ibadah sholatnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah. Ini yang kita cari, kebahagiaan. Dan bahagia tidak mesti banyak harta, dan tidak mesti juga tidak punya harta. Selama kita bahagia, maka itu yang kita inginkan. Bukankah doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah, bahagia. Apa dalilnya bahwa orang yang khusyuk, keutamaan khusyuk adalah insyaallah mendapatkan kita kebahagiaan? Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun tadi, ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman akan berbahagia hidupnya, akan senang dan tenang damai hidupnya. Siapa orang beriman seperti Allah? Ciri yang pertamanya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang ketika salatnya dia khusyuk. Ya, coba ibu kalau kita praktekkan Allah, cuma satu hal itu. Jangan lupa, jangan karena khusyuk akhirnya sholat kita tidak sesuai dengan fikih, nggak boleh. Kita sesuai dengan fikih dulu. Ada yang misalnya menggerakkan saking khusyuknya ibu, pokoknya gambarkan Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, misalnya iyyaka na'budu maliki yaumiddin, pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sebentar. Bayangkan nikmat-nikmat Allah. Sampai hati kita dinas, itu tidak boleh. Atau fikih tidak boleh. Bacaan Al-Fatihah tidak boleh selang dengan yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bayangkan
Ar-Rahmanir Rahim, bayangkan. Ya, maka ini perlu ilmu. Jadi disebut dengan khusyuk itu harus di koridor apa? Bentuk fikihnya, bagaimana cara sholatnya menurut para ulama. Bacaan Al-Fatihah nggak boleh selang. Bahkan Al-Fatihah sebaiknya nggak diulang-ulang. Yang lain sebaiknya diulang-ulang. Tetap surga, tetap surga. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Ulangi lagi. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Ulang lagi nggak apa-apa. Tapi Al-Fatihah jangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai enggak. Ada aturan. Kemudian sholat ini adalah untuk kehusuan. Sholatnya Allahu Akbar, pelan-pelan rukunya. Terus set. Kemudian jangan dulu baca sampai ingat semua hadirkan Allah dulu baru baca. Enggak. Sholat jadi makruh kalau gitu. Jadi cara sholat yang sesuai dengan fikih, aturannya, hukumnya. Makanya perlu juga belajar fikih sholat. Jangan kehusuan sholat kemudian keluar dari fikih sholat. Akhirnya pas sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ingatkan semuanya panjang lama. Giliran sujud kemudian atau yang lainnya pendek. Kata para ulama fikih bisa batal sholat. Kenapa? Karena i'tidal ini termasuk rukun sholat yang pendek. Termasuk duduk di antara dua sujud. Artinya bahwa di sini bahwa kehusuan harus tetap dalam koridor ilmu fikih. Jelas sampai bagian? Nah, baik. Kemudian bagian yang kedua, subhanallah, orang yang khusyuk dalam salatnya khususnya juga yang lainnya akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Dalilnya Ali Imran 199. Yang kedua Al-Ahzab 35. Subhanallah. Wa in Ali Imran 199. Wa inna min ahli al-kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila. Ini ada khusyuk, orang yang khusyuk Allah. Apa balasannya kata Allah akhir ayatnya? Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, pahala dari Allah. Yang lebih jelas lagi Al-Ahzab 35. Allahu Akbar, subhanallah. Ini pegang ini sifat-sifat luar biasa. Nanti ibu lihat dalam Al-Quran Al-Ahzab 35. Ini sifat-sifat seorang mukmin, seorang mukminah yang soleh yang luar biasa. Yang luar biasa. Kita miliki sifat-sifat ini. Satu, innal muslimina wal muslimat, muslim alhamdulillah, wal mu'minina wal mu'minat alhamdulillah, wal qanitina wal qanitat, tunduk taat pada suami, kepada Allah dan Rasul, alhamdulillah insyaallah. Berikutnya was-sadiqina was-sadiqat, jujur, jangan bohong, jujur Allah insyaallah kita miliki. Was-sabirina was-sabirat, sabar, sabar insyaallah kita miliki. Lalu wal khashi'ina wal khashi'at, khusyuk. Tadi hati kita rendahkan di hadapan Allah, khusyuk dalam semua waktu, dalam salat dan di luar salat. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, rajin bersedekah insyaallah. Was-shaimina was-shaimat, rajin puasa sunat. Kalau puasa wajib bisa diceritakan kewajiban. Puasa sunat, ini ada berat saya. Aduh, Allah Akbar, belum bisa. Apalagi yang sampai Daud, mudah-mudahan lagi. Masya Allah, ini berat lagi, apalagi di Jakarta. Panas. Meski panas, tapi nggak keluar keringat, kering kalau di sini. Jadi kalau di sini agak ini mungkin belum disesuaikan. Alhamdulillah mudah. Lalu ini Allah banyak menyinggung. Ini perlu tema penting sebenarnya. Harus dibahas. Apa? Wal hafizina furujahum wal hafizat, menjaga kemaluan. Ya Allah, mudah-mudahan itu masuk ini. Harus menjaga. Jangan sampai yang lain. Lalu siapa lagi? Wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, banyak berzikir. Allah menyebutkan di sini katsiran, banyak berzikir. Jadi Allah makanya kata para ulama, ketika Allah bicara zikir bukan Allah perintahkan berzikir. Karena orang munafik pun berzikir. Tapi dalam Al-Quran ketika Allah bicara zikir bukan perintah berzikir, tapi memerintahkan kita agar banyak berzikir. Maka katsiran. Kalau kita miliki
sifat yang tadi termasuk khusyuk. Apa kata Allah? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan siapkan ampunan Allah dan pahala yang besar, ajran 'azima. Allah. Ini sifat ini mudah-mudahan dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan. Jika dimiliki, masya Allah, damai, tenang, nyaman hidup kita. Damai, nyaman, tenang, insya Allah negara dan lingkungan kita, insya Allah. Al-Maghfirah. Bahkan di bahagia Allah juga saking mulianya tentang agungnya bersyukur ibadah khusyuk ini. Allah puji orang-orang yang khusyuk. Di antaranya Allah contohkan siapa? Allah puji para nabi dan rasul. Kenapa? Mereka khusyuk. Termasuk juga Allah memuji orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kenapa bergetar hatinya? Karena khusyuk. Di antaranya surat apa? Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang ketika disebut nama Allah saja langsung merinding, bergetar hatinya. Apa maksud bergetar hatinya? Bukan hati duduk, enggak. Artinya apa? Dia langsung kontak dengan Allah, langsung merinding, ya Allah, langsung ingat dengan Allah. Kadang tidak terasa keluar air mata dari mata. Kata Rasulullah, air mata yang keluar karena ingat Allah, karena ingat kebesaran Allah, karena kekhusyuan lahir, karena kekhusyuan dirinya dengan Allah, maka air mata itu dan pemilik mata itu tidak akan pernah disiksa kelak pada hari kiamat. Biasakan keluarkan air mata karena ingat kebesaran Allah. Kalau kita malam-malam, kalau siang begini susah. Mau begitu tiba-tiba, oh paket, tiba-tiba listrik, tiba-tiba pam dari AM. Allahu Akbar, subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Allah puji banyak sekali, Allahu Akbar. Para nabi pun Allah puji. Kenapa? Karena mereka khusyuk. Al-Anbiya 90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusarruna fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Khusyuk. Allahu Akbar. Dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Dalam hadis saya mendapatkan hadis luar biasa itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, orang yang khusyuk khususnya sedang salatnya, dia hatinya hadirkan ingat dengan Allah. Hatinya dihadirkan ingat dengan Allah, bahwa dia sedang munajat dengan Allah. Apa kata Rasulullah? Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Fa in huwa qama wa shalla fa hamidallaha wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu a'lun wa faragha qalbahu lillah illa sarafa min khati'ati ka hay'ati yawma waladathu ummuh. Kalau dia sahulu dengan baik, lalu dia salat, dan kata Rasulullah, wa faragha qalbahu lillah, dan ketika dia salat ini dikosongkan hatinya hanya dengan Allah, hanya dengan Allah. Hatinya dikosongkan, gak ingat dengan bisnisnya, gak ingat dengan dunianya. Ketika salatnya hadirkan dengan Allah, hadirkan dengan Allah. Wa farraga qalbahu lillah, dia kosongkan hatinya hanya yang ingat oleh Allah ketika salatnya. Apa kata Rasulullah? Maka begitu dia selesai salat, Allah akan ampuni dosa-dosanya seperti keadaannya, persis seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bayangkan hebatnya khusyuk. Allahu Akbar. Berarti Allah mengampuni dosa kita biar bersih, bukan hanya nanti nunggu Ramadan, tidak. Setiap kita sholat 5 waktu, setiap kita sholat khususnya 5 waktu, yang penting khusyuk sholat kita. Apa minimalnya? Hati kita ingat dengan Allah, itu aja lah. Gampang. Tundukkan hati kita dengan Allah dan juga tidak ada yang lainnya. Maka itulah menunjukkan betapa pentingnya khusyuk, sampai Rasul mengatakan kalau sholatnya khusyuk demikian, dia selesai sholat Allah ampuni dosa-dosanya persis seperti bayi yang melahirkan ibunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Belum lagi yang lainnya ibu Allah. Apa hadis riwayat Imam Bukhari Muslim saya dapatkan, Bukhari Muslim dalam sahih. Diterima dari Utsman bin Affan. Kata Rasulullah, siapa yang berwudu, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsuh. Lalu dia sholat, dan ketika sholatnya dia tidak ingat hal-hal yang lainnya kecuali hanya Allah, khusyuk. Dia tidak ingat dengan astagfirullah. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, setan ini pintar. Setan ini jahat umumnya, ngajak yang gak benar, kecuali ketika sholat tunjukin yang baik-baik. Allah Akbar.
Sayurnya lupa tadi belum dikasih garam. Itu kuncinya yang dicari-cari di bawah bantal. Mesti ingatnya kapan ibu? Sedang sholat. Kata Rasulullah begitu. Seorang setan kalau dengar azan lari, datang lagi. Dengar qomat lari, datang lagi. Lalu dia membisikkan kepada hati manusia. Kata Rasulullah hadis sahih riwayat Muslim. Diingatkan, ingat ini, ingat itu. Maka semua yang lupa ketika sholat ingat. Ini setan. Kenapa? Agar manusia sholatnya nggak khusyuk. Karena setan tahu kalau manusia sholatnya khusyuk, pahala Allah Akbar, pahala balasannya luar biasa. Di antaranya kata Rasulullah hadis yang kedua ini. Kalau dia sholatnya khusyuk, tidak ingat yang lainnya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya Allah, berarti mengampuni dosa bukan gak mesti nunggu puasa Asyura, gak mesti menunggu nanti Arafah, puasa Arafah. Tiap kita sholat dengan catatan sholatnya khusyuk, Allah ampuni dosa kita. Bahkan dalam hadis yang tadi, kita akan diampuni insyaallah dengan izin Allah persis seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, berarti luar biasa khusyuk. Makanya luar biasa diangkat temanya pentingnya khusyuk. Mudah-mudahan kita orang yang khusyuk insyaallah saat kita insyaallah. Ya Rabb. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini lebih dahsyat lagi. Orang yang khusyuk salatnya kata Rasulullah wajib surga untuknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari Uqbah bin Amir. Kata Rasulullah, "Ma min muslimin yatawaddau fa yuhsinu wudu'ahu, thumma yaqulu fa yusalli rak'ataini muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi." Lalu dia salat dan hatinya dihadirkan. Hati dan seluruh badannya dihadirkan hanya kepada Allah, khusyuk. Apa kata Rasulullah SAW? Illa wajabat lahul jannah, kecuali surga wajib untuknya. Hadis riwayat Muslim. Berarti khusyuk gak main-main berarti. Maka ini termasuk di antara tema hemat saya yang harus setiap bulan diingat-ingat kepada kita, terus ditajdid kepada kita dan diamalkan oleh kita. Dahsyat, luar biasa masya Allah balasannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya dapatkan hadis yang lain Imam At-Tabrani dan Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad hasan sahih dari Shaddad bin Aus. Bahkan saking agungnya khusyuk sampai kata Rasulullah, awwalu ma yurfa'u minan nas al-khusyuk. Amalan pertama kali yang diangkat oleh Allah nanti ke langit, orang-orang gak ada lagi di muka bumi apa? Khusyuk. Jadi khusyuk nanti akan diangkat oleh Allah, termasuk di antara amalan yang atau ibadah yang pertama akan diangkat oleh Allah. Artinya apa? Manusia akan sangat sedikit sekali mendapatkan orang yang bisa khusyuk sholatnya. Kenapa? Karena sudah diangkat oleh Allah. Artinya menunjukkan bahwa khusyuk ini adalah bukan main-main. Bukan main-main. Penting sekali. Bahkan saking pentingnya khusyuk sampai Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Muhammad berlindung bukan hanya dari setan, melindungi ibu, bukan hanya dari neraka, bukan hanya dari jin, bukan hanya dari yang segala macam. Nabi Muhammad termasuk berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Artinya apa? Saking pentingnya khusyuk. Dalilnya Ibrahim. Rasulullah SAW hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya diterima dari Zaid bin Arqam. Kata Zaid bin Arqam, kana Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu yang pertama apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak ilmunya tapi tidak bermanfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Aku bermanfaat untuk orang lain tapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Nauzubillah. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tak pernah khusyuk. Tuh Nabi Muhammad sampai berlindung. Dan di antara yang Nabi Muhammad berlindung kepada Allah apa selain hati yang khusyuk? Dari setan. Dari dari bisikan setan, dari iblis, termasuk dari hati yang tak khusyuk. Artinya pentingnya khusyuk dalam diri kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Apa sebabnya kita tak khusyuk? Kata para ulama ada 6. Mudah-mudahan ini. Emang susah. Kita harus banyak latihan. Saya mengingatkan. Yang pertama ibu lihat, kita memang lalai berzikir kepada Allah. Jangan berzikir kepada Allah. Al-i'rad was-saddu an dzikrillah wal ghaflatu anhu. Karena banyak berzikir kepada Allah. Minimal zikir itu ibu, kita mau melakukan apapun menyebut nama Allah, itu minimalnya.
Mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Gak hafal rumahnya, gak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim aja. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya minimal itu zikir. Kenapa? Disebut nama Allah. Syukur-syukur tambah yang lainnya. Syukur-syukur ditambah ada waktu tertentu. Misalnya subhanallah 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali. Sebagai Nabi Muhammad SAW. Kemudian taubat 100 kali. Kemudian terus zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil tambah nama. Syukur-syukur. Minimalnya bismillah. Karena orang yang jarang berzikir atau bahkan lalai berzikir, itu akan membuat hatinya tidak bisa khusyuk. Dalilnya kata para ulama Toha ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama." Orang yang lalai dari menyebut nama Allah berzikir, maka dia akan menghadapi kehidupan yang susah, sulit. Artinya apa? Tidak khusyuk. Yang kedua, terlalu berlebihan perhatian dengan dunia. Ingat, dunia itu bukan gak penting, dalam agama kita penting. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran berbicara dengan harta, dengan duniawi apa? Terkadang menyebut dengan karunia Allah. Al-Jumu'ah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau sudah selesai Jumat, jangan diam terus di masjid. Sana bertebaran, yang bisnis, yang dagang, sana ke pasar, yang kerja berangkat ke kantor, cari apa? Rizki. Allah menyebut dalam ayat ini min fadlillah, karunia Allah, mulia. Allah juga menyebut dalam ayat yang lain harta dan khairan, kebaikan. Di dunia dan harta tidak jelek dalam agama kita, mulia. Cuma masalahnya, ini yang penyakit. Yang Allah banyak hina bukan hartanya, bukan dunianya, tapi orang yang lupa akhirat karena dunia. Makanya Allah sebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Lupa. Ini yang bahaya, jangan terlalu berlebihan dengan dunia, nggak bisa khusyuk. Gimana kalau terlalu berlebihan dengan dunia? Ingatnya dunia, pas Allahu Akbar, ingatnya usahanya, bisnisnya, uangnya, tabungannya, akan begitu. Ketika kita mau khusyuk maka singkirkan. Ingat, dunia itu kata Allah dalam Al-Quran jika dibandingkan dengan akhirat, qul mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia yang semua hingar-bingarnya dibandingkan akhirat qalil, sedikit banget. Udah ingat itu. Dunia kita cari untuk ibadah, penting untuk berbagi dengan yang lain, utamakan. Tapi begitu datang panggilan Allah, utamakan panggilan Allah. Biar dia khusyuk. Karena hidup berlebihan dengan dunia repot. Makanya Allah dalam Al-Quran menyamakan dunia dengan air dalam 2 ayat, Al-Kahfi dan Ar-Ra'd. Kata Imam Al-Qurtubi, kenapa Allah menyamakan dunia dengan air? Satu, untuk mengingatkan bahwa namanya dunia gak ada yang tetap. Air gak pernah tetap dalam satu keadaan. Dia selalu mencari tempat yang lebih rendah. Pun demikian dunia, yang kaya dulu demikian. Maka jangan sampai tertipu. Karena terlalu berlebihan dengan dunia, melupakan akhirat, tidak akan membuat kita khusyuk. Yang ketiga, kita tidak perhatian dengan aturan Allah, dengan perintah-perintah Allah. Lalai, kurang perhatian dengan sholat. Makanya kalau para ulama dulu bagian, kalau mau pergian, yang ditanyakan pertama apa ini? Bahwa kita jalan-jalan kemana, bukan tempatnya, wah masya Allah, ya itu penting. Tapi yang lebih penting, agar hati khusyuk kita, sholatnya nanti di mana? Kita sholat zuhurnya kira-kira di mana? Itu yang harus diperhatikan. Kemudian jangan, mohon maaf, ya ini namanya manusia. Kita mau upahnya ini, wah luar biasa. Pas nanti gak ada masjid, gak ada apa-apa, sholatnya gimana? Enggak. Sebelum berangkat perhatikan sholatnya bagaimana, tempatnya bagaimana, apakah segala hal yang berkaitan agar hati kita bisa khusyuk. Karena lalai dengan demikian bisa membuat kata ulama hati kita gak khusyuk. Yang berikutnya, banyak dosa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita ini. Kita banyak dosa semua. Nabi Muhammad demikian, kullu bani Adam khata. Semua kita punya dosa. Hanya Allah sayang kepada kita, Allah tutup dosa kita. Makanya ini ada hadis ini, hati-hati. Jangan pernah kita ceritakan dosa kita ke orang lain, kecuali kalau ibu mau tahu cari apa hukumnya. Jangan sampai, itu namanya mujahir. Orang yang dia mengungkapkan apa dosa dengan bangga di hadapan orang lain. Itu dosa besar. Dosa besar. Apalagi disebutkan di depan TV, televisi. Saya sudah begini. Ya Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Tereling ya kejelmaan. Ya Allah, Allah sudah tutup dosa-dosanya. Aibnya dia tutup. Dia buka di hadapan orang lain. Ada hadisnya ini. Saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afan. Semua umat akan dimaafkan dosanya. Dia bertaubat, Allah maafkan dosanya. Illal mujahirin, kecuali orang yang bangga-bangga dengan dosanya. Dia sebutkan dosanya ke orang lain tanpa alasan yang benar. Ini kata Rasulullah, kata ulama, susah diampuni. Nah, Allah akan ampuni, tapi kalau dia menyepelekan dosa artinya. Menyepelekan dosa artinya. Illal mujahirin, kecuali orang yang mengagung-agungkan, yang menceritakan dosanya ke orang lain. Apa muhajirin ini? Inna minal muhajir, minal mujahara, an ya'mala rajulu billaili amalan, summa yusbih wa qad satahu Allah alaihi, fayaqulu ya fulan amiltu bariya kadha wa kadha, wa qad bata yastuhu rabbuh, wa yusbihu yakshifu sitra Allah anhu. Kata semua orang yang malamnya dia berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah tutup, gak ada yang tahu, hanya dia aja. Pagi-paginya dia bangga ceritakan, tahu nggak? Aku malam tadi kelayang sampai gak ingat, sampai duduk ini. Ya Allah, apa? Allah sudah tutup, gak ada yang tahu kecuali dia. Dia bukakan di hadapan orang lain dengan bangga. Inilah mujaharah. Kata Rasulullah, orang yang muhajarah ini dalam hadis ini, Allah ampuni, maafkan semua dosa kecuali orang yang demikian. Allah, jangan sampai ingat, dosa masa tutup. Jangan ada yang tahu, udah tutup. Tidak boleh yang tahu. Allah sudah menutup. Berikutnya ibu yang kelima, banyak makan yang haram. Nauzubillah minasyaitonir rajim. Yang berikutnya ibu jarang mencari ilmu. Dah, itu. 6 penyebab. Jarang cari ilmu. Maka oleh karena itu lagi usahakan dimanapun ibu, selalu langkahkan kaki mencari ilmu. Sekalipun ibu di majlis ilmu tidur, dan masalah. Tidurnya pun ini taman surga, kata Rasulullah. Ada malaikat khusus yang hadir di sini mengabulkan doa-doa kita. Amin, amin, amin. Sampai dalam hadisnya Rasul, banyak orang-orang yang sedang berzikir ini, sedang mencari ilmu ini, berdoa, kabulkan, kata Allah, kabulkan. Tapi ada satu orang datangnya bukan cari ilmu. Itu apa? Bisnis dan dihutang. Ada tujuan yang lain. Kata Rasul apa? Kata Allah SWT, teman itu tidak akan menyulitkan yang lainnya, tetap berikan untuk dia. Kalau orang yang datang ke majelis ilmu, apapun tujuannya dapat keberkahan. Termasuk itu di antara agar hati kita khusyuk. Dalam 6 sebab ini yang banyak menyebabkan orang khusyuk. Maka yang terakhir bagian cara kita khusyuk di antaranya adalah berdoa, berlindung. Mohon kita khusyuk. Yang kedua adalah banyak mencari ilmu seperti ini. Berikutnya banyak berzikir dan baca Al-Quran. Khusus baca Al-Quran, ibu jangan lupa tiap hari baca Quran. Baca Quran. Sekalipun hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat beristiqomah. Dan kata Rasulullah SAW, adalah amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang adwamuha, yang kontinu. Wa in qala, sekalipun sedikit. Saya baca Quran gak banyak, berapa? Cuma setengah halaman, gak apa-apa ibu. Itu lebih baik, yang penting ibu kontinu terus. Datang head gak baca Quran, selama ibu gak baca Quran, karena biasa baca Quran, selama ibu headnya tidak baca Quran, ibu dihitung orang yang membaca Al-Quran. Karena kita kontinu. Jangan sebaliknya, ini kurang bagus. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini saya bisa membaca Al-Quran berapa? 6 juz. 12 jam. Udah gitu istirahatnya 3 bulan. Gak baca Quran lagi. Kenapa? Udah 6 juz kan? Sedikit tapi kontinu. Kemudian di bagian setelah itu berbanyak berzikir, berdoa, kemudian beramal saleh. Khususnya berzikir, baca Al-Quran, memohon Allah SWT. Dan tidak lupa di bagian perbanyak baik itu berzikir, mencari ilmu. Termasuk makanan kita, kata Allah. Perhatikan makanan kita, jangan sampai ada yang masuk yang halal. Dan halal, kehalalan yang kita makan itu berpengaruh dengan semua anggota tubuh kita, baik yang nampak atau yang tidak nampak, baik yang hissiyah atau ma'nawiyah, termasuk sangat berpengaruh dengan kekhusyuan kita. Ini barangkali sebagai pengantar diskusi kita dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada yang kita diskusikan, mari kita diskusikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab. Iya, mohon silakan dulu. Terima kasih. Ibu-ibu, adik-adik, ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebenarnya tema hari ini cukup membuat saya berpadu sebenarnya Ustaz. Karena mungkin banyak
masuk yang kedua ketiga tuh lari lagi, diarahkan lagi, lari lagi gitu. Apa dosa yang banyak yang terlalu terhijab oleh Allah? Apa setan yang berlebihan atau hukum dunia kita yang berlebihan? Nah inilah. Nah itu bercampur-campur Ustaz. Jadi lari-lari datang lagi, lari-lari datang lagi. Jadi khawatir kita itu rasanya mau mengulang sholat, diulang lagi sholat, gitu lagi sama dia. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kita berikhtiar Ustaz, memperbaiki, selalu memperbaiki, datang lagi begitu lagi, terus berulang-ulang. Jadi akhirnya kita update istighfar gitu Ustaz. Update istighfar, jadi bertobat kepada Allah. Kemudian Ustaz ada pertanyaan kedua, masalah masbuk ini, masbuk dalam sholat, walaupun nggak masuk ke dalam tema hari ini. Khususnya tuh sholat zuhur Ustaz, kita masbuk, kita masuk tuh di rakaat yang kedua Ustaz. Orang itu udah maksudnya udah, jadi kita tuh tahiyat itu bagaimana Ustaz? Jadi kalau kita lanjutkan kita jadi 5 rakaat atau kita menutup tapi kita baru 1 kali tahiyat jadinya terakhir gitu. Itu bagaimana Ustaz? Gimana Ibu waktu sholat zuhur, Ibu masuk rakaat keberapa Ibu? Nah kita masuk dan dia udah masuk kedua. Kedua maksudnya pas berdiri, aku pas rukuk atau pas sujud? Ya masuk kedua lah Ustaz, berarti kan kita baru 1 tuh. Oh baru satu kali ya. Kita baru 1 masuk, sementara dia udah, kalau 2 kita udah, dia udah tahiyat, kita belum gitu. Nanti tutup kita terakhir, kita sadar berdiri 2 tahiyat. Saya di situ tuh sebenarnya dalil itu bagaimana tuh yang sebagian saya. Kalau realita yang saya lihat gitu, jadi apa, orang menutup aja gitu. Jadi kita kadang-kadang sholat tuh ikut-ikutan apa sebenarnya mau pengen tahu dalilnya. Saya jawab dulu Ibu ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran. Ibu pernah sangat bagus sekali, luar biasa sekali. Pertama tentang masalah kekhusyuan tadi, insyaallah semoga Allah terima insyaallah. Allah terima insyaallah. Meskipun kita yang tidak bisa khusyuk. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang apa hukum khusyuk dalam sholat. Apakah rukun sholat atau sunat sholat? Yang kalau dikatakan khusyuk ini rukun sholat, artinya kalau dia tidak khusyuk gak sah sholatnya. Nah ini berat. Kita bertakbir, mungkin kita hebat lah. Insya Allah kalau kita takbir orang kita ingat oke, Allahu Akbar. Doa iftitah mungkin agak mungkin. Setelah doa iftitah apalagi kalau berjamaah, mulailah kita membuat cerita cerpen. Oh, assalamualaikum udah rakaat keempat tadi. Berat kalau hukum. Maka yang kedua, nah ini pendapat mayoritas ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i, maka khusyuk dalam sholat hukumnya bukan rukun sholat tapi sunat sholat. Artinya kalau ada orang sholat tidak khusyuk, sholatnya tetap sah. Tapi tentu adalah kurang pahalanya. Karena ada kaidah pahala sholat itu berdasarkan apa yang kita ingat dalam sholat. Ini penting banget. Jadi pahalanya sholat ini adalah ma'aqala minha, ma'aqala fiha. Apa yang kita ingat ketika sholat. Kalau kita sedang sholat Allahu Akbar, gak ingat apa-apa, sholatnya sah, gak berdosa. Cuma pahalanya tentu kurang atau mungkin tidak ada. Tapi kalau seandainya kita sholatnya ingat tadi 1 sampai itu pahalanya besar. Jadi ingat, berarti ini penting sekali bahwa kita sholat usahakan hadirkan hati kita. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, kata Imam Al-Ghazali, sholat khusyuk ini, kalau ada orang sholat dia tidak khusyuk, ada pertanyaan kepada beliau, apakah baik imam sebaiknya diulang atau tidak sholatnya? Kata beliau sebaiknya diulang. Cuma kalau kita ulang gak akan khusyuk-khusyuk juga. Mungkin khusyuk yang pertama lebih penting daripada yang kedua yang ketiga. Aduh, mau diulang-ulang. Akhirnya kalau diulang-ulang suami gak dikasih makanan, anak-anak menjerit, yang punya peliharaan kucing gak dikasih makan hanya untuk sampai khusyuk. Ternyata yang hasilnya setelah diulang-ulang, ternyata yang paling khusyuk yang pertama. Artinya apa lagi? Ini Imam Al-Ghazali berat lagi. Maka oleh karena itu, khusyuk alhamdulillah kata ulama bukan rukun sholat tapi sunat sholat. Artinya sholat sah. Insya Allah tadi Allah mengampun orang penyayang. Maka itulah kata para ulama. Di antara fungsi ada sholat sunat, di antaranya rawatib dan qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah kita ada sholat qobliyah, apa maksudnya? Untuk persiapan untuk yang ini. Ibaratnya pemanasan ini.
Kalau kita misalnya orang yang mau lari, nggak ada pemanasan langsung lari, saya yakin mungkin ada masalah dengan ototnya, atau mungkin yang mau olahraga nggak ada pemanasan, bahaya. Nah, pemanasan untuk menuju sholat yang inti yang wajib agar lebih khusyuk, maka ada qobliyah namanya. Ada pemanasan, berarti nanti insya Allah lebih khusyuk pas sholat wajib. Itu maksudnya. Yang kedua, ba'diyah. Apa ba'diyah maksudnya? Untuk menutupi kekurangan yang kita lakukan ketika sholat wajib tadi. Pas sholat tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dihitung tadi mungkin yang hanya khusyuk, saya tadi ingat dengan Allah, mungkin hanya rakaat pertama saja. Udah, diulang juga rakaat pernah khusyuk sudah. Jangan lupa perbanyak sholat sunnah, khususnya rawatib tadi. Ba'diyah. Nah, ba'diyah ini untuk menutupi kekurangan pahala yang ada dalam sholat wajib kita. Itu juga tertulisnya. Dan sholat yang lainnya. Dan ini bukan bahagia, bukan hanya kita. Nabi Muhammad sudah menyampaikan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim kalau tidak salah. Kata Rasulullah SAW, orang kalau sholat itu dia mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Nabi Muhammad 1/8-nya, 1/3, terus maksimal yang disebutkan Nabi Muhammad berapa itu? Setengahnya. Di sholat orang yang kita umumnya, umat Nabi Muhammad umumnya, kalau sholat yang khusyuk, ya ingat sholatnya itu maksimal yang disebutkan Nabi Muhammad setengahnya. Artinya memang sebagian besar begitu, setengahnya, nggak ada sampai 3/4-nya. 90% dia khusyuknya, nggak ada. Maksimal 50%. Jadi memang akan terjadi demikian, kecuali orang-orang terpilih tentunya. Dan kita termasuk di dalamnya, kita termasuk di dalamnya. Tapi jangan sedih hati bagi. Insya Allah terima. Selama sholat kita memenuhi rukunnya, syarat sahnya, sholat yang terima oleh Allah. Hanya pahala nanti ini yang kurang-kurang kita tambahkan dengan apa? Dengan memperbanyak sholat sunnah dan kebaikan. Dan istighfar terus, berzikir terus. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sampai Nabi Muhammad mengatakan hadis riwayat Imam Bukhari, Allah sangat sayang kepada kita hambanya, jauh melebihi sayang seorang ibu kepada anaknya. Alhamdulillah. Nah, ini yang kita bagi. Ini perbanyak sholat sunat, perbanyak berdoa, dan perbanyak seperti kita latihan, usahakan kita berlatih terus untuk khusyuk itu. Jadi memang teori-teori ya udah kita praktek nih. Kita praktekkan, hatikan. Makanya kata para ulama termasuk di antara khusyuk, jangan lama-lama sholatnya. Kalau kita lama-lama akan membuat kesana kemari, maka jangan terlalu lama. Allahu Akbar. Apalagi misalnya hafal ya ayat, baca surat yang belum mantap, yang kadang bolak-balik atau tak ketemu juga. Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budu, wala antum a'budu ma a'budu, wala ana ma'budu ma ta'budu, wala ana ma'budu ujungnya enggak ada ujungnya. Wala akhirnya bikin ayat terus yang mana? Akhirnya qul huwallahu ahad. Allahu samad. Kembali ke asal. Kecuali kalau kita khusyuk. Nabi Muhammad SAW atau para ulama dari Nabi Muhammad SAW sampai menangis tuh kita. Karena dia hayat. Nah kalau kita sampai demikian, ya kata alhamdulillah. Kalau saja panjang-panjang membuat kita bisa kurang khusyuk, ya udah sederhana saja. Jangan terlalu panjang-panjang, tapi juga jangan pendek-pendek. Karena kata para ulama, kalau sholatnya cepat-cepat, pendek-pendek kemungkinan kecil untuk bisa khusyuk. Dan para ulama mengatakan untuk khusyuk teknisnya itu kita rehat dulu, kemudian juga wudu dengan baik, baca Quran dulu, zikir dulu. Yang kedua datangnya awal waktu sehingga ada waktu untuk rehat. Kemudian sholat. Kalau pas datang tiba-tiba langsung setelah waktunya sholat, Allahu Akbar. Ini belum celana belum digidikan, baju belum digidikan, segala macam yang repot. Itu di antara jadi perlunya ke insya Allah yang diterima bahwa sholat kita. Yang kedua tentang masalah masuk. Ada Rasulullah mengatakan kaidah dalam berjamaah ini. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk kita ikuti. Itu patokan. Kalau kita datang imam sudah rakaat pertama, kita berarti rakaat kedua, kita berarti rakaat pertama. Ikuti aja gerakan imam semuanya. Meskipun mungkin ada yang kurang ininya, ada yang kurang itunya, ada yang ini, pokoknya ikuti. Ikuti semuanya. Kecuali nanti satu yang jangan diikuti. Kan ibu tadi masuk satu rakaat, pas imam assalamualaikum, ingat ibu jangan assalamualaikum. Kenapa? Karena ibu masih 3 rakaat. Bangun lagi ibu seperti biasanya. Kemudian lengkapi sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gak tahu menau, tiba-tiba imam sujud sahwi. Ikuti aja ibu. Saya kan udah bersalah.
Saya nggak berdosa, saya nggak lupa. Dia lupa yang rakaat pertama saya nggak ikut, ikuti aja. Kenapa? Kaidahnya tadi innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ikut. Walaupun kita tahiyatnya jadi sekalian ya Ustaz dalam sholat zuhur gitu ya. Malah enggak ibu, kan ibu ibu rakaat kedua ya. Kedua ya. Tetapi ibu, bahkan nanti ada sholat yang kita tahiyatnya 3. Jadi kita tahiyat awal itu di rakaat ketiga Ustaz. Aywa, betul. Gak apa-apa ibu Bun, gak apa-apa ibu Bun. Jadi dia udah 2 rakaat, udah masuk ke 2 rakaat, kita sholat pertama ibu. Imam tersebut tahiyat awal, kita masih 1 rakaat. Iya. Nanti tahiyat akhir, tahiyat lagi. Ikut dengan dia kan ibu. Kita terakhir nanti tahiyat lagi 3 kali ganti tahiyatnya. Acak-acakan sholat kita, enggak acak-acakan karena ada kaidah Nabi Muhammad innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Insya Allah sekarang terbebas ya. Karena Nabi Muhammad yang mengaturnya demikian. Kalau seandainya kita rakaat akhir itu sholat kita gak sah, kenapa tahiyatnya 3 kali? Berarti apa? Gak ada berjamaah. Kalau demikian repot juga. Ya, insya Allah tetap hanya tentu pahalanya. Orang yang berjamaah dari awal tentu lebih besar daripada yang masih. Yang masih. Tetap pahala luar biasa masuk dalam pahala berjamaah juga. Jadi bagian gak usah khawatir, gak usah ada ganjalan. Sekarang sudah jelas kenapa karena Nabi Muhammad mengatakan demikian. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Apa yang dilakukan imam lakukan, ikuti. Termasuk ibu, ini yang sering imam salah. Ayat awal kan ibu 2 rakaat. Imam berdiri, Allahu Akbar, berdiri. Harusnya tahiyat awal. Ibu masih tahu. Dan lagi, subhanallah. Duduk dia. Subhanallah, imam udah berdiri. Subhanallah. Subhanallah. Sampai ada yang mohon maaf lagi. Ini karena kurang pemahaman fikih sholat. Saking ada makmum yang kayangnya seolah dia harus duduk, imamnya enggak duduk tahiyat. Imam berdiri. Harusnya tahiyat awal kan 2 rakaat. Dia lupa. Di pangku imamnya ke belakang kan diganti sama orang yang majunya. Enggak boleh demikian. Justru, kalau itu terjadi bagaimana ini? Kita tahu ini 2 rakaat, imam belum tahiyat awal. Apa yang kita lakukan? Ikut imam. Ingatkan imam. Justru kalau imam sudah berdiri, ini perlunya fikih sholat. Imam sudah berdiri. Lupa tadi, Allahu Akbar, sudah berdiri. Lalu diingatkan, subhanallah. Lalu imam kemudian kembali lagi ke duduk tahiyat awal. Dalam mazhab Syafi'i sholatnya batal. Kenapa? Karena dia sudah pindah ke rukun berdiri. Makanya kalau imam dia lupa, belum tahiyat awal, tapi dia sudah berdiri tegak begini, jangan balik lagi. Udah teruskan. Kecuali kalau belum berdiri baru gini. Allah, belum berdiri. Oh, belum tahiyat awal. Oh, balik lagi. Atau udah berdiri, tapi belum tegak. Oh, buka lagi. Duduk lagi, boleh. Tapi kalau imam sudah tegak, subhanallah di mana-mana, lalu duduk lagi, dalam mazhab Syafi'i gak sah sholatnya, harus diulang. Tuh, kenapa? Karena dia sudah pindah ke rukun yang lain. Tuh, ini pentingnya dalam masalah fikih sholat. Meskipun yang di belakang recet semuanya Allah, subhanallah, 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 biarkan. Tapi jangan dijawab. Dia belum. Ya, lanjut aja ini. Lanjut aja. Kenapa? Karena kalau imam balik lagi gak sah sholat. Artinya di sini perlunya paham apa? Wah, selesai sholat assalamualaikum rame lah. Padahal ini hal yang biasa. Nah, tahiyat awal termasuk sunat ab'ad, bukan rukun sholat. Kalau ada orang yang sholat tidak tahiyat awal, sah sholat. Karena bukan rukun tahiyat akhir. Jadi kalau kita paham, oh ya udah kita. Artinya apa? Pentingnya ikut imam. Satu komando. Sekalipun imamnya salah, ikut aja. Nah, kecuali ada hal-hal yang lain misalnya. Imamnya tiba-tiba misalnya nggak mau sujud, suatu jenazah misalnya. Misalnya kayak baru itu beda. Kita namanya niat infirad, niat berpisah dari imam. Itu lagi. Silakan Ibu Moni. Kalau imamnya nggak fasih bacaannya, saya pernah mendengar dari guru, kita boleh keluar dari barisan itu. Iya. Karena kita tergantung kekhusyuan. Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali. Para ulama ini sangat penting. Ini yang penting sekali. Perlu kita belajar fasih bacaan dalam rukun ucapan. Rukun ucapan yang termasuk ucapan tapi rukun yang kalau gak sah sholatnya adalah 5. Takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar yang pertama. Yang kedua bacaan Al-Fatihah. 2.
Yang ketiga bacaan cuma sedikit berarti tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dah. Itu aja. Yang terakhir assalamualaikum pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Itu aja. Yang lainnya sunat. Jadi Allahu Akbar harus betul. Allahu Akbar. At-tahiyatnya harus betul. At-tahiyatul sampai dalam madzhab Syafi'i dihitung berapa jumlah tasydidnya dalam tahiyat dan dalam Al-Fatihah. Maksud saya bacaan Quran. Betul. Kalau Al-Fatihahnya harus. Kalau yang suratnya nggak apa-apa lah. Nah ini juga. Karena yang rukun itu apa itu bacaan Al-Fatihahnya. Atau yang tadi, yang ada takbir ihram ini. Allah Akbar. Allah Akbar nggak sah salatnya dalam madzhab Syafi'i. Kenapa? Karena Allahu Akbar takbiratul ihram pertama, bacaannya ini rukun salat. Yang kedua Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya harus kita belajar betul sampai mana tasydidnya, mana hanya. Nah, kalau nggak kurang aja tasydidnya, dia tahu nggak sah salat dalam madzhab Syafi'i. Memang keras dalam ini. Keras sekali. Kenapa itu rukun? Adapun dalam bacaan suratnya bebas, biar aja. Kenapa? Karena bukan rukun. Baca Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Misalnya, ada yang demikian. Kita kan lahjanya banyak. Ada apa namanya? Ain bacaan walad ngalaihim waladhdallin. Macam-macam nih kita. Ini kalau dia surat yang lain enggak apa-apa. Kalau Fatihahnya belum itu Ini pertanyaan kedua bagus sekali. Kalau ada imam maju Al-Fatihah enggak bagus, apa yang kita lakukan? Ikut aja dengan imam. Untuk menjaga keutuhan. Jangan sampai ibu berdiri paling depan, ternyata pas sholat berjamaah berpisah dengan imam. Dari fitnah, timbul fitnah. Ibu ini aliran apa lagi? Ini dia apa di Bintaro ada aliran begini. Fitnah. Ibu ikut aja. Nanti setelah ibu assalamualaikum, ibu mau ulang-ulang nggak apa-apa. Kalau ibu nggak ulang nggak apa-apa juga. Enggak, saya nggak mantap ini. Saya ulang misalkan. Tapi ibu ketika berjamaah ikuti aja. Imam yang bacaannya nggak betul, udah ikuti aja. Kenapa? Menjaga agar timbul fitnah. Itu penting sekali. Nanti kalau lihat bahaya. Atau bahkan kasih imamnya akhirnya. Jadi kenapa? Karena imamnya ini nggak benar. Nah, caranya harus seperti ini. Caranya harus baik. Nah itu loh. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi hari ini Ustaz merasa gimana gitu, banyak kali kekurangan kesalahan saya selama ini. Sama-sama ibu, sama-sama kita semuanya. Insyaallah. Amin. Allah berikan kita hidayah untuk kita semuanya, kekuatan. Ada beberapa pertanyaan di sini Ustaz. Pertama, ketika kita di dalam menuntut ilmu, di dalam taklim, tiba-tiba kedengaran azan memanggil. Manakah yang utama kita lakukan? Kita sholat dulu atau kita teruskan saja taklimnya sampai selesai? Tapi cukup panjang juga gitu. Yang kedua, tadi Ustaz menyebutkan suatu saat nanti Allah akan mengangkat khusyuk itu dari umat muslim. Itu kapan itu Ustaz? Saya kurang jelas. Dan yang ketiga, ketika kita sholat sendiri Ustaz, karena sering tuh ya pernah terjadi lupa gitu Ustaz, berapa rakaat, 2 atau 3 gitu. Ya itulah malu lah godaan Ustaz. Nah itu sebaiknya kita batalkan sholatnya. Apa kita udah anggap aja itu udah, misalnya sholat zuhur 4 rakaat, gimana sebaiknya Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran. Pertanyaan sangat bagus sekali berbagi barakallahu fiik. Pertama, kalau sedang ada pengajian lalu datang ada sholat atau ada zuhur waktu sholat, apa yang kita lakukan sebaiknya? Kita lihat dulu lagi ya. Bagaimana keadaan taklimnya itu? Kalau taklimnya masih panjang, sholat dulu. Tapi kalau seandainya taklimnya ini waktu bisa terbatas sekali, misalnya beliau punya jadwal juga yang lain, dan waktu pengajian cuma 10 menit lagi, 5 menit lagi, dan kita pengajiannya bukan di masjid,
Misalnya di rumah, di mana, udah lanjut aja taklim. Misalnya kita sedang kuliah, misalnya sedang ibu ada dosen, ibu punya waktu dari sekian sampai jam 12:15 atau lewat 30. Misalnya, kalau ibu potong dulu dengan sholat, habis waktunya. Sementara saya itu mahasiswa akan datang dengan dosen yang lain. Lanjut aja taklimnya, lanjut aja pengajiannya. Jadi kita lihat keadaannya. Tapi kalau pengajiannya di dalam masjid, yang di masjid itu ada apa? Ada sholat berjamaah, maka ikut sholat berjamaah dulu. Karena gak mungkin ada sholat berjamaah kemudian kita bisa taklim juga. Apalagi menggunakan mic begini, imam bisa jadi gak beres sholatnya. Rakaat berapa? Karena terganggu dengan kita. Jadi lihat keadaannya. Jadi intinya adalah sholat didahulukan. Tapi ada keadaan tertentu tidak apa-apa kita taklim lanjutkan. Misalnya tadi waktunya sedikit lagi, kemudian pembicaranya punya waktu yang lain, dan tentu kita tempatnya bukan di masjid tapi di rumah. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, yang kedua tentang kapan hadis yang dikatakan awwalu ma yurfa'u min ummati al-khusyuk. Amal yang pertama kali angkat umat al-khusyuk. Kata para ulama ini termasuk di antara ciri tanda kiamat kecil. Ibu Muhammad menggambarkan banyak sekali tanda-tanda kiamat kecil. Di antaranya ini, bahwa orang-orang yang sholat sudah sangat sedikit yang khusyuk. Karena udah mulai diangkat, dan memang sudah banyak dari dulu. Kata para ulama dari dulu, termasuk kita. Jadi kenapa kita khusyuk memang susah? Di akhir zaman. Di akhir zaman di mana khusyuk susah. Zaman dahulu itu bagian sampai ada orang ada yang saking luar biasa khusyuk sholatnya. Mohon maaf, sedang sholat tiba-tiba masuk meninggal dunia ketika imamnya membaca ayat tentang siksa. Betapa luar biasa bergetarnya. Tapi jangan berarti bahwa kalau begitu kita juga musikin hampir enggak. Dia terpengaruh dengan bacaannya. Misalnya ketika bicara tentang kiamat, kalau kita lihat ada kitab namanya Takhwif Minan Nar, itu Rajab Al-Hambali, boleh menceritakan kisah-kisah para ulama yang banyak meninggal dunia ketika sholat atau di luar sholat karena mendengar ayat Allah tentang siksa neraka. Betapa berpengaruhnya terhadap diri beliau. Nah ini, jadi oleh karena itu ini adalah tanda kiamat kecil dari dulu sudah terjadi sampai nanti insya Allah, sampai terus-terusan, termasuk sekarang ini. Namun tentu jangan dengan alasan demikian, oh pantas kita khusyuk. Kenapa akhir zaman udah santai aja? Enggak. Kita harus berusaha untuk bagaimana sholat kita biar lebih khusyuk. Paling tidak kalau kita khusyuk tadi kita semua, subhanallah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Selesai sholat dosa kita bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya Allah, mudah-mudahan. Ini yang kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, ibu yang apa Bu? Rakaat kalau tadi rumah sedang sholat tiba-tiba ragu-ragu ini berapa rakaat? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, kalau seorang ragu-ragu dalam jumlah rakaat berapa jumlahnya, maka ambil yang yakin, ambil yang paling sedikit. Saya sholat duhur ini 2 rakaat, 3 rakaat, mana yang paling sedikit? 2 rakaat. Karena 2 rakaat yang yakin 2 rakaat, yang rakaat ketiga ini masih ragu-ragu. Maka ada kaidah dalam fikih al-yaqin la yazulu bisyak. Kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang yakin gak bisa berubah, gak bisa hilang karena keraguan-raguan. Jadi kalau ragu-ragu itu ambil yang paling sedikit. Ragu-ragu nih 4 rakaat atau 3 rakaat, 3 rakaat. Lalu setelah itu ibu nanti sebelum salam sujud sahwi. Allahu Akbar, sujud 2 kali sujud. Bacaannya bebas itu. Mau subhanallahi ala saja, atau subhana man la ya'lamu wa la yasum boleh. Kemudian duduk, Rabbil walhamdulillah seterusnya, sujud lagi, subhana man la ya'lamu wa la yasum. Kemudian duduk tahiyat akhir, kalau saya baca lagi tahiyat akhir langsung assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini cara sujud sahwi. Kalau ternyata misalnya lupa sujud sahwi juga, ya Allah, assalamualaikum. Udah tadi kan, saya nanti akan sujud sahwi. Ini sering terjadi, saya juga sama ya. Apalagi kalau sedang, misalnya ada yang buru-buru, ada hanya ini harus ini. Kemudian tadi, aduh saya lupa tadi lagu-lagu jumlahnya saya sudah capai. Pas fil alamin innaka hamidun, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, belum sujud sahwi. Jika ibu ingat langsung setelah salam, belum melakukan apapun, belum keluar 6 kata dari mulut ibu, 6 kata, saya mau makan rujak di Cirebon, ini udah 6 kata, belum 6 kata, sujud aja 2 kali. Assalamualaikum. Tapi kalau ibu sudah keluar lebih dari 6 kata atau gerakan udah ke dapur, udah boleh sujud sahwi dan tidak apa-apa. Sholatnya tetap sah karena sujud sahwi termasuk sunnah, disunatkan bukan harus. Ya, jadi kalau sekali kalau demikian maka ibu ambil yang paling kecil, kemudian yang setelah itu ibu melakukan sujud sahwi sebelum salam.
sebelum salam. Dan demikian atas pertanyaan yang luar biasa Ibu, terima kasih. Kemudian mohon doa Ustaz untuk Ibu yang akan operasi tumor, Ibu Hidrun binti Arifin Sardona. Insya Allah kita sama-sama doakan pas di akhir nanti pengajian dan doanya Ustaz Jamil insya Allah doa kalau kita habis pengajian Ibu. Nah ini banyak doa akan Ustaz. Insya Allah kita doakan Ibu nanti pas di akhir. Kalau masih ada waktu silakan, atau ada yang pertanyaan silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan Alek. Masya Allah. Ustaz mau nanya, kalau misal kita lagi khusyuk tapi mata kita merem, nggak sengaja ketiduran, itu gimana? Allah. Ini pertanyaan bagus sekali. Ada siapa namanya Adek? Ya. Hanum. Hanan. Oh ya Hanan ya Manan. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Pertanyaan bagus sekali Adek Hanan. Pertanyaan bagus banget ini. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsir. Bagaimana kalau kita ingin khusyuk, kita ambil tadi pendapat pejamkan mata kita. Bukan khusyuk malah tidur. Nah, ini pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus. Saya jawab dalam mazhab Syafi'i. Perlu dibedakan dulu. Ada dua istilah yang hukumnya pengaruh besar. Tidur dan ngantuk. Tidur dan ngantuk. Apa bedanya menurut para ulama fikih? Kalau ngantuk, ibu merem tapi masih dengar sama suara orang, masih tidak paham, itu ngantuk. Tapi ingat kita rame, tapi nggak paham, ngantuk. Tapi kalau kita pejam mata, gak ingat sama sekali sekeliling, namanya tidur. Jika kita sedang sholat posisi berdiri, lalu ngantuk, gak batal sholat. Kalau tidur, batal sholatnya dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i satu-satunya keadaan tidur yang gak batal sholat kalau tidurnya seperti saya duduk ini. Mohon maaf, kemaluan belakang nempel ke tanah. Dengan catatan kata para ulama dalam mazhab Syafi'i, tanahnya adalah tanah bukan busa. Hanya yang bisa menekan. Artinya mohon maaf, kalau kita menekan ke belakang ke tanah, kecil kemungkinan untuk keluar angin. Ya kan Ibu? Kalau kita duduk begini, di dalam begini susah kan? Angkat sedikit keluar, gitu. Tapi kalau saya ditahan begini nggak keluar. Itulah yang di dalam mazhab Syafi'i satu-satunya keadaan tidur yang tidak batal sholat kalau tidurnya begini. Bukan ngantuk ini ya, tadi Ibu jelasin ngantuk kalau tidur begini. Jadi maaf, lubang kemaluan belakang nempel ke tanah. Gak ada ruang terbuka. Bukan miring. Ini miring batal. Nyadar apa lagi? Berdiri pun semikian, karena berdiri begini posisinya. Maka dalam mazhab Syafi'i batal wudunya, batal sholatnya. Jadi batal sholatnya. Kenapa batal sholatnya? Karena dia sedang tidur. Kemungkinan besar keluar. Makanya jika demikian, maka dia harus wudu lagi, kemudian harus mengulangi sholat dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi kita ingat kata ini tadi saya ngantuk apa tidur ya? Kalau seandainya dia gak ingat sama sekali udah tidur, berarti dia batalkan, wudu lagi, kemudian sholat lagi. Jadi itu dalam mazhab Syafi'i satu-satunya luar biasa dalam mazhab Syafi'i sampai detail begitu. Jadi sampai satu-satunya posisi. Jika itu tidur ada hanan yang berbahagia, maka berarti sholatnya batal, wudunya batal, wudu lagi, kemudian sholat. Kenapa? Karena kemungkinan besar keluar sesuatu dari meskipun kita kata, kamu dengar kata yang keluar enggak. Pokoknya kalau posisinya bukan duduk begini, dalam mazhab Syafi'i batal wudunya. Kalau dia tidur demikian batal wudunya, berarti otomatis batal sholat. Barakallahu fiik, bagus sekali. Silakan bagi yang lain Ibu. Silakan Ibu, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah ketika kita sholat, kita membaca surat Al-Fatihah 2 kali di rakaat pertama? Misalnya kita merasa, kok kurang nikmat ya, saya mau ulang kembali suratnya selesai Al-Fatihah, terus kok kurang nikmat ya, saya ulang kembali, boleh nggak? Masya Allah. Pertanyaan bagus sekali bagian. Ini pertanyaan bagus sekali. Bagaimana kalau seseorang sholat baca Fatihahnya kan ingin mantap, diulang 2 kali, bisa 3 kali. Yang paling baik ibu yang berbahagia, Al-Fatihah ini memang tidak diulang. Jika ibu sudah melakukan membaca dengan baik, sekalipun mungkin pengaruhnya kurang mantap, maka ibu tetap udah cukup 1 kali. Karena Al-Fatihah termasuk yang sebaiknya tidak diulang-ulang.
untuk Al-Fatihah. Mungkin surat yang lain kalau Al-Ikhlas 3 kali 4 kali gak ada masalah. Tapi Al-Fatihah sebaiknya tidak. Yang kedua, khawatir ibu itu adalah bagian dari keraguan-raguan yang dibisikkan oleh setan, namanya walahan. Ini Nabi Muhammad menjelaskan ada beberapa jenis nama setan. Ada Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ini setan yang suka ganggu anak kecil baru lahir. Ummu Sibyan. Ada namanya walhan. Walhan ini yang suka membisikkan keraguan-raguan dalam ibadah kita. Dalam wudu, ayo kamu belum sempurna, ulang lagi. Akhirnya mubazir air. Ayo kamu sholatnya belum sempurna, ayo ulang terus. Padahal kita udah mantap. Nah, khawatir datang dari setan walhan tadi. Pokoknya ibu kalau sudah mantap udah selesai sholat tadi udah Fatihah baik dah cukup. Kali kemudian seperti yang lainnya, kemudian Allah menerima ibadah kita. Nah, karena khawatir kalau diulang-ulang nanti khawatir hal yang lain. Jadi khawatir dari godaan dari setan walhan. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Sampai ibu saya silakan ibu silakan. Ustaz mau tanya. Ya silakan ibu mau izin tuh ibu. Iya. Takutnya ini kalau pakai ini story gitu. Ustaz kalau misalnya di waktu lalu kita sering nggak khusyuk gitu ya sholatnya, sekarang kita udah belajar. Nah lalu untuk menghapus dosa-dosa kita yang di waktu lalu, apakah ada amalan khusus, memohon ampunnya seperti itu? Lalu untuk kedepannya kalau ternyata kita masih ada kesulitan ya, mungkin di rumah terlalu berisik atau gimana pas pada saat kita sholat itu, apakah ada semacam sebelum sholat tuh ada kayak supaya kita bisa pusatkan pikiran tuh hanya kayak mendengar suara kita sendiri gitu, apakah ada semacam seperti apa gitu loh yang harus kita pusatkan gitu loh pikiran kita. Terima kasih Bu Cut, sangat bagus sekali. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsir. Yang pertama, khusyuk ini hukumnya bukan wajib, tapi sunnah. Artinya kalau kita tidak khusyuk tidak berdosa, hanya pahalanya berkurang. Maka kalau kita dulu misalnya tidak sholatnya nggak khusyuk, udah nggak apa-apa, nggak usah diulang-ulang, biar aja. Kenapa? Khusyuk bagian daripada sunnah. Kecuali kalau kita dulu memang tidak sholat wajib. Nah ini 4 mazhab mengatakan harus dikodok. Jadi misalnya kita, kenapa kalau meninggalkan sholat wajib harus berdosa? Tapi kalau meninggalkan khusyuk tidak berdosa. Jadi kalau yang ibu tanyakan adalah bagaimana kalau dulu saya nggak pernah khusyuk, misalnya nggak tahu khusyuk sholatnya, nggak tahu kemana, apakah bagaimana saya agar diampuni dosa? Nggak perlu. Kenapa? Insya Allah karena itu adalah bukan bagian dosa kita. Kalau khusyuk tidak khusyuk bukan berarti kita berdosa. Tapi kita perbanyak tentunya mohon ampunan Allah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan memperbanyak sholat sunat yang lainnya. Jadi tidak perlu diulang, tapi dengan memperbanyak sholat sunat yang lainnya, dengan banyak berzikir, membaca Al-Quran, terutama sholat sunat. Karena tadi fungsi sholat sunat adalah menutupi kekurangan-kekurangan pahala dari sholat wajib. Duha, atau teman duha ibu. Kalau ibu memungkinkan isyraq ibu, isyraq, kemudian tahajudnya. Udah sedikit aja. Misalnya ini saya tahajud dulu deh 2 rakaat witir. Kemudian nanti duha, kemudian rawatib, sedikit. Nah itu insya Allah semua itu sholat itu adalah menutup kekurangan sholat kita yang dulunya kurang khusyuk atau mungkin tidak khusyuk. Dan ini ibu cut, semua itu masuk saya. Bagi awal-awal dulu kita kan sholatnya lebih orang tua aja, orang tua marah-marah sholat sebenarnya. Karena memang tradisi demikian kita. Belum lagi kita belum paham tentang ilmu agama dahulu kala, sudah sedikit paham dah. Gak apa-apa, yang penting perbanyaklah kita melakukan sholat sunnah. Karena sholat sunnah di antara fungsinya menutupi kekurangan-kekurangan dari pahala sholat wajib kita. Nah, ini yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa ibu maaf tadi? Iya, maksudnya tips-tips supaya kita sebelum yang konsentrasi betul sekali ibu. Ini memang ibu lagi ya, setiap orang demikian kesulitan ini. Mohon maaf, termasuk semakin naik umur semakin banyak juga godaan dan gangguan. Lalu apa yang perlu kita siapkan teman-teman? Pertama adalah memohon kepada Allah. Allah berikan kepada kami hati yang khusyuk. Tadi doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajab lahu. Jadi Allah akan memohon padamu
ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk. Yang kedua, wujud yang berbahagia, yaitu dengan melakukan sholat pada awal waktu. Jadi kata para ulama, di antara cara kita khusyuk sholatnya di awal waktu. Karena di setelah akhir waktu dan seterusnya godaannya akan makin besar. Dan bukan hanya di awal waktu, begitu kita datang waktu sholat kita sudah mempersiapkan untuk sholat. Artinya kita sholat kalau masuk ke masjid kita tahiyat masjid dulu. Kemudian rawatib dulu, mungkin duduk dulu nunggu nanti ada yang qomat. Nah itu bagian untuk mempersiapkan kekhusyuan. Karena ini sangat berbeda kalau kita sholatnya datang ke masjid langsung sholat wajib. Beda. Gak ada istilahnya pemanasannya. Nah ini diantaranya. Yang berikutnya adalah perbanyak berzikir, khususnya ibu-ibu. Saya sangat mewanti-wanti ibu. Perbanyak berzikir, pegang, cari tasbih yang paling ibu sukai. Karena kalau pakai jadi begini aja ibu bingung. Mau 100, karena hitungan ini memberi kita semangat itu. Bahkan mengatakan sunat pakai tasbih silakan. Ya ibu mengambil saya enggak, yang mengambil yang mengatakan tidak sunat itu termasuk dari Hindu, silakan kita pakai. Karena Abu Hurairah sahabat Nabi Muhammad, beliau punya biji-bijian, mungkin isi tasbih sekarang 1000. Dan beliau tidak pernah tidur kecuali berzikir 1000 kali dulu. Jadi para ulama memang dan para sahabat dan Rasulullah SAW selalu perhatian banget dengan zikir ini. Karena zikir ini bukan hanya apa, tapi bukan hanya menjaga yang lainnya tidak baik, termasuk yang memberikan ketenangan kepada hati kita. Pikiran kita gak akan bercabang manakala di antaranya hati kita tenang, hati kita damai. Makanya kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah, idza sawhat sawhal jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Ingat, dalam diri kita ada satu elemen tubuh kita. Kalau dia baik semua baik. Kalau dia tidak baik semua tidak baik. Apa itu? Hati. Kalau hati kita sedang damai, sedang tenang, nyaman, waduh muka ceria, suami disambut dengan baik, anak-anak masak enak. Tapi coba kalau hati sedang gelisah, ibu-ibu selalu menjelang hormon sedang gelisah, sedang gak nyaman, sedang ada masalah dengan suami misalnya, muka cemberut, masak kurang ini kurang itu, sholat kurang khusyuk dan lain sebagainya. Maka kata para ulama, perbanyak berzikir. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir hati tenang. Berbanyak berzikir. Udah, mau berbahagia minimal. Nah, sekarang saya baru mulai berzikir. Apa yang saya baca? Paling tidak 3 aja nih. 3 aja. 1 istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Banyak. 100 misalnya. Yang kedua sholawat. Yang ketiga la ilaha illallah. Udah 3. Urutannya demikian ya, istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Ini minimal. Udah berapa banyak yang udah 100 aja, 100 aja. 100 terus dawamkan. Mau nambah lagi, tambah lagi dengan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tambah lagi dengan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Tambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah, siapa yang membaca itu 100 kali pagi hari, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, maka dia akan terjaga oleh Allah dari gangguan semua setan iblis yang lainnya sampai sore hari. Apalagi ibu, saya sampai ibu. Karena ibu-ibu itu Allah ciptakan hatinya lembut, sensitif, dan kadang pengaruh tidak baik untuk hal yang tidak baik. Saya katakan mudah sekali masa ketika kalau kita sedang emosional, sedang tidak stabil, maka tenangkan dan bentengi diri kita dengan apa itu? Perbanyak berzikir. Jadi perbanyak berzikir terus, kemudian kita siapkan sebelum suatu hal-hal yang misalnya ada pakaian khususnya kalau memungkinkan, kemudian juga ada tempat khusus. Makanya kata para ulama, di rumah kita kalau bisa ada tempat khusus untuk sholat yang gak ada aneh-anehnya. Jadi misalnya mohon maaf, gak ada tulisan, gak ada gambar-gambar, karena hawa mengganggu. Termasuk juga sajadahnya yang polos, jangan yang warna-warni, karena itu mengganggu juga kekhusyuan. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Aisyah, ini ada sitar itu hordeng, singkirkan Aisyah, karena ini mengganggu kekhusyuan sholat, maksudnya mengganggu gambar-gambar. Jadi mungkin gambarnya di sana, tapi untuk sholat, untuk tempat sholat kita ya kosong saja. Kayak begini kan kita alhamdulillah. Nah, nggak ada gambar ini, gambar itu. Nah, biar untuk kekhusyuan kita. Nah ini diantaranya untuk membangun konsentrasi kita dengan berdoa dan terutama perbanyak berzikir menyebut nama Allah, menenangkan hati kita
membuat konsentrasi kita lebih konsen insya Allah di sini. Demikian kata Ibu Jun, wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu. Ada satu kelupaan Ustaz. Sebagai ini doa kita lagi Ustaz. Betul. Sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib apa sunnah muakkad? Betul. Sekarang ada kejadian begini Ustaz, yang laki-laki ini nggak pergi ke masjid, katanya berjamaah untuk anak-anak dan keluarganya. Mana hukumnya? Terima kasih. Betul. Pertanyaan bagus sekali Bang ya. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan laki-laki kalau dia sudah balik tidak ada uzur wajib di masjid. Nah, ini diambil dalam mazhab Hambali wajib. Pendapat kedua mazhab Syafi'i fardu kifayah. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki fardu kifayah. Yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Hanya kalau nggak sholat nggak berdosa, sunnah muakkadah. Lalu kita bagaimana? Kalau sikap kita kalau memungkinkan masjid ke masjid karena pahalanya banyak banget ini. Allah Akbar. Berangkatnya, jalannya, langkah dihitungnya oleh Allah kakinya, langkah ke atas bukan satu kaki, bukan begini. Langkah ke atas, langkah turun beda pahalanya. Apalagi wudunya dari rumah. Duduknya di masjid, nunggu qomat, pahala semua. Maka kalau memungkinkan laki-laki di mana Ibu? Di masjid. Kalau ibu usahakan di rumah saja. Kecuali kalau ke masjid misalnya suami mengizinkan, ibu sudah kewajiban sudah selesai. Jangan begini Ibu, berdalikan ibu mengambil sholat di masjid, pulang-pulang suami lapar gak ada makanan, anak-anak mau minum gak ada, terbengkalai. Kenapa? Karena mama untuk mengejar fadilah untuk apa berjamaah di masjid. Salah ibu, salah. Punten. Makanya ibu kenapa sebaiknya di rumah? Karena menyiapkan di rumah. Pahalanya tidak kalah ibu. Pahalanya itu. Ambil apa yang sunnah muakkadah saja yang paling baik. Muakkadah. Tapi kalau usahakan ini kan sunat kata aja enggak. Sunnah muakkadah maka namanya. Yang ditekankan di sedikit bawah wajib. Penting. Cuma keadaan sekarang saya lihat dulu. Untuk keadaan di Indonesia dan keadaan demikian, terkadang suami ini perlu juga sholat berjamaah dengan keluarga di rumah sekali. Saya yang lain suka ke masjid alhamdulillah. Kecuali maghrib saya sempatkan di rumah sama istri dan anak-anak. Kenapa? Mengajari mereka. Karena zaman sekarang sudah berbeda sekali. Kalau nggak mengajari kita siapa? Jangan sampai kita soleh luar biasa, tapi anak kita nggak tahu caranya. Karena anak-anak kita pulang sekolah jam berapa? Pulang mau belajar dengan capek segala macam. Udah kita ajarkan dengan cara sholat berjamaah. Kita ambil satu waktu, kemudian menjaga kerekatan. Coba kan enak sholat dengan istri kita, anak kita, habis itu baca Quran, misalnya bareng-bareng, kemudian berzikir bareng-bareng terus, optimalkan niatkan. Hebat saya demikian. Saya setelah melihat keadaan demikian, maka seorang suami sebaiknya ada satu waktu sholat aja di rumah berjamaah dengan keluarga kita, sehingga terjalin manfaat-manfaat yang luar biasa. Memang beliau tidak mendapatkan berjamaah di masjid, tapi berjamaahnya dapat. Karena sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan minimal 2 orang. Beliau tidak mendapatkan pahala langkah ke masjidnya, betul, tapi mendapatkan pahala yang lain, ngajarin anaknya, ngajarin istrinya, duduk dengan keluarganya, ada ceramahnya sedikit, misalnya segala macam, pahala besar untuk menjaga, mendidikan kepada anak-anak kita tentang pentingnya sholat berjamaah. Jadi, ada 3 pendapat terbagi, ada yang mengatakan wajib, harus, ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau ada satu orang sudah cukup, yang lainnya tidak berdosa. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunat yang sangat ditekankan laki-laki yang sudah balik, yang tidak ada halangan untuk sholat di masjid. Demikian Allahu a'lam bishawab. Sama-sama ibu, sama-sama ibu. Silakan ibu kalau masih ada ibu. Kholas, alhamdulillah. Baik, kita bagaimana ibu? Kita doa atau bagaimana? Doa Ustaz. Oh, kita makan ibu terima kasih. Baik, bahagia kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT mengakhiri pengajian kita sambil kita doakan untuk Ibu Hindun binti Arifin Sadoni, insyaallah akan merasakan operasi tumor. Mudah-mudahan memberikan kelancaran, mudah-mudahan dalam proses operasinya dan Allah kembalikan kesehatannya dari izin Allah sedia kala disembuhkan dari penyakitnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Alhamdulillah ala hamdan hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil mala'ila ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
وارزقنا وأنت خير الرازقين واغفر علينا وأنت خير المغفرين وتوفنا مسلمين وحينا بالصالحين. اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من الخاشعين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المفلحين يا الله يا رب العالمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan bersama orang tua kami Allah khusus yang sudah meninggal dunia, mertua kami yang sudah meninggal dunia, kakak adik kerabat keluarga bersama itu orang muslim yang sudah meninggal dunia bersama mereka ya Allah. Terimalah segala anugerah kebaikan mereka, berikanlah tempat yang mulia mereka di alam kubur dan dalam akhirat. Tempatkan mereka ya Allah dan kumpulkan mereka ya Allah bersama baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian dengan orang tua kami masih ada di alam dunia ini, kakak adik kerabat keluarga bersama itu orang muslim mertua kami yang masih ada di alam dunia ini, putra putri kami dan suami ibu, ampunilah ya Allah dosa mereka, terimalah segala ibadah kebaikan mereka, berikanlah kesehatan kepada mereka ya Allah, batinnya, jasmani, rohaninya, panjangkan umur mereka dalam sehat walafiat tanpa barokah, mudahkan semua urusan mereka di dunia akhirat ya Allah. Yang sedang sakit di antara mereka sembuhkan ya Allah, yang sedang sulit berikan jalan keluar, yang punya hajat keinginan kabulkan mereka ini, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Pun demikian ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk putra putri kami ya Allah, kami titipkan kepadamu ya, agamanya, jiwa raganya, hidup kehidupannya, lahir batinnya, jagalah mereka ya Allah, lindungilah mereka ya, kapan pun dimanapun mereka berada. Mudahkan studinya, mudahkan kuliahnya, mudahkan ibadahnya, mudahkan ibadahnya, mudahkan juga semua urusan dunia maupun akhirat, termasuk pekerjaannya, rezekinya, jodohnya dan keturunannya. Berikanlah kebahagiaan kepada mereka di dunia ini, di dalam barzakh dan dalam akhirat kelak. Pun demikian dengan kami semua ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami, terima segala ibadah kebaikan kami, sehatkan kami ya Allah, lahir batin jasmani rohani kami, panjang umur kami dalam sehat walafiat dan barokah. Mudahkan semua urusan kami ya Allah, ibadah kami, dunia dan akhirat kami. Bimbinglah kami untuk senantiasa dalam agamamu, dalam ridhamu dan di jalan. Lindungi kami dari semua yang tidak kau ridhai, lindungi kami dari semua makhluk yang jahat, yang berniat jahat, yang nampak atau yang tidak nampak. Yang sedang sakit di antara kami ya Allah sembuhkan, yang sedang sulit berikan jalan keluar, yang punya hajat keinginan kabulkan ya Karim, ya Karim, ya Karim ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian mohon padamu ya Allah untuk Ibu Hindu binti Arifin sahabatnya insyaallah akan melaksanakan operasi tumor. Mudah-mudahan ya Allah operasi berjalan dengan lancar, dimudahkan ya Allah ya Allah, dimudahkan lancarkan proses operasi ini dan dikembalikan kesehatan yang disembuhkan dari penyakit tumor ya Allah dengan izin dengan karunia ya Allah. Allahumma rabbana subhanahu ishfiha wa anta syafi la syafi illa ant shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana subhanahu ishfiha wa anta syafi la syafi illa ant shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. اجعلنا من الخاشعين، اجعلنا من الخاشعين، اجعلنا من الخاشعين، واجعلنا من عبادك الصالحين يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين.